Selamat pagi sahabat muda Fransiskus. Hari ini kita akan mengikuti ibadah dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional minggu yang ketiga dengan tema Utus Aku Yesus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini. Kita akan mulai dengan lagu pembukaan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sahabat muda Fransiskus, apabila minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Yesus adalah Raja dan kita adalah hambanya, untuk hari ini kita akan belajar siapa Yesus bagi kita dan siapa kita bagi Yesus. Marilah kita awali dengan doa. Sahabat muda Fransiskus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat kasih dan kebaikan-Mu yang tak terhingga bagi kami anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur pula atas anugerah nafas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu, dan kami memohon kepada-Mu ke dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami sabda-Mu dan mengenal Engkau dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Fransiskus yang terkasih, hari ini kita akan mendengar sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan ikan. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali ke tepi pantai, dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi. Petrus berkata, "Tadi malam dia tidak dapat ikan, tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh." Lalu mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan yang banyak, karena sangat banyaknya ikan yang didapat, sehingga perahu mereka hampir tenggelam.
Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus berkata tidak pantas ia bersama Tuhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus berkeliling lagi, hingga berkumpul 12 murid untuk menyertainya. Sahabat muda Fransiskus, setelah kita mendengarkan bacaan Injil kali ini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita sebagai sahabat Yesus, sebagai pengikut Yesus, diajak untuk percaya dengan perintah-perintah Yesus, terkhusus di masa pandemi ini. Kita percaya bahwa Yesus sendiri akan melindungi diri kita. Namun, kita perlu untuk tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga dan dengan hati yang sukacita. Dengan harapan segala usaha yang kita lakukan senantiasa dalam curahan kasih Tuhan. Dalam Injil kali ini, kita kembali diingatkan akan kuasa Tuhan yang kadang di luar nalar manusia. Hidup di sini loh. Di sini. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Bapak. Ini baru memberikan makan Ya, saya peternak kelinci. Wah, Suster begitu hebat. Sekarang sudah halaman sekolah ini disulap sama Suster menjadi hijau, menjadi Ini salah satu realisasi pengikut Kristus Fransiskus dan sekaligus merealisasi Ibu Magdalena bukan doa ini, intensi gereja pada bulan ini adalah supaya rumah tangga itu ikut melestarikan lingkungan dengan menghijaukan tanam halamannya sendiri. Nah, itu intensi doa itu. Nah, Suster, ini kalau kita kaitkan dengan PKSN, oh iya, kita kan tema yang ketiga itu untuk mengikuti aku utusan Yesus. oh gitu ya. Aku utusan Yesus. Nah ini aku utusan Yesus kalau dalam kitab suci yang minggu ketiga itu sekitar itu Simon penjala ikan, penjala laut, ikan, Genesaret, penjala manusia. Yang pertama itu bagaimana, Suster, untuk apa yang diperintahkan Yesus pada Simon tadi apa Suster? Yang diperintahkan Yesus karena Simon itu sudah tahu seluk beluk di situ dan dia nelayan yang sudah berpengalaman, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, lalu diperintahkan Yesus bertolak lebih ke dalam. Apa yang diperoleh setelah dia dari perintah Yesus? Dia mendengarkan apa yang dikatakan Yesus dan menjalankan, ternyata hasilnya luar biasa, berlipat ganda, dan tidak mengira bahwa karena yang seharusnya itu tidak bisa begitu, tapi itu karena ketaatannya pada perintah Yesus. Ini yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga, terus bagaimana reaksi Simon? Ya, itu yang diberikan kepada Yesus itu tugas dari Yesus itu apa? Yang pertama kali itu karena Petrus itu waktu dia melihat begitu langsung melihat Tuhanku dan Allahku itu, lalu dia tidak hanya menjadi penjala ikan, tapi oleh Yesus dia dari penjala ikan menjadi penjala manusia untuk menyelamatkan manusia. Terus bagaimana, Saudara, untuk Simon menanggapi tugas yang diberikan Yesus? Karena dia percaya pada Yesus, meninggalkan segala yang dia miliki sebagai penjala ikan, sarana-sarana itu, dan dia sekarang yang diandalkan bukan sarana untuk menjala ikan, tapi sarana untuk menjala manusia itu yaitu Yesus. Maka dia mengandalkan Yesus. Maka andalan hidupnya adalah Yesus. Demikian anak-anak.
bahwa renungan untuk BKSN yang ketiga ini menguatkan untuk diri kita masing-masing. Kita dipercayakan bahwa kita itu seperti Simon, seperti Petrus ya. Jadi kalau kita tanggapi suara-suara Tuhan lewat hati kita bisa menanggapi utusannya. Setelah kita jabarkan di sekolah, kamu sebagai pelajar itu bagaimana menerapkan seperti Simon tadi. Jadi kamu harus dengan mantap mengikuti Tuhan Yesus, ya kamu harus percaya diri penuh untuk belajar lebih baik ya. Jadi seperti Simon pun meninggalkan kapal jalannya, tapi mengikuti Yesus dengan sepenuh hati ya. Jadi bahwa ikut Tuhan akan diselamatkan ya. Inilah untuk BKSN yang ketiga. Tapi Begitu. begini Bapak, ya mengikuti Yesus tidak langsung hanya berdoa, tapi berusaha. Nah itu yang pokok. Seperti Petrus, dia berusaha untuk lebih ke dalam. Nah kita sebagai pelajar juga kita berusaha lebih ke dalamnya adalah pertama bahwa saya seorang pelajar maka saya harus belajar. Nah, Ya, demikian. lalu hasilnya kita andalkan Yesus. Maka kita tidak hanya belajar tapi juga diiringi dengan berdoa. Percaya bahwa Yesus dapat kita andalkan, maka kita mohon bantuan Yesus. Ya. Gitu. Mantap Suster, Ya. terima kasih sekali bimbingan dari Suster. Semoga anak-anak nanti SMK Fransiskus lebih maju, lebih jaya, lebih Dan mantap. lebih Terima kasih. beriman. Ya, Itu, lebih mantap. beriman. Terima kasih Suster. Ya, sama-sama. Yeay. Fransiskus, marilah kita berdoa. Bagi negara di seluruh dunia yang terkena dampak COVID-19, ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan. Serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Semoga berkat Tuhan turun kepada kami semua sebagai pelukan penghiburan. Tuhan, semoga Engkau memberkati dunia, memberikan kesehatan bagi tubuh kita, dan menghibur hati kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang hidup di tengah ancaman krisis iman akibat pandemi, Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu, kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona ini. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, terlebih bagi mereka yang mengalami krisis iman akibat pandemik ini. Tuntunlah mereka agar mereka setia dengan iman kepercayaannya kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, bagi teman, keluarga, dan seluruh umat beriman yang sedang sakit, ya Bapa, kami mohon pulihkanlah mereka dengan Roh Kudus-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk kesembuhan mereka. Kami percaya akan kuasa-Mu. Dengan penuh iman dan harapan, kami mohon, kuatkanlah mereka dalam deritanya. Dampingilah dan hiburlah mereka dalam kesunyian dan kesepian, serta teguhkanlah mereka dalam iman dan harapan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, kami umat-Mu telah Engkau utus untuk menyebarkan kabar sukacita kepada siapapun. Kami berdoa ya Bapa, semoga kami sebagai utusan-Mu semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih kepada sesama manusia dalam memberi kabar sukacita dan
selalu bersyukur untuk setiap hari-hari yang kami lalui sebagai umat pilihan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikian sahabat muda Fransiskus, ibadah PKSN minggu yang ketiga ini. Semoga kita semakin menyadari bahwa kita sebagai pribadi yang berdosa di hadapan Allah dan siap melaksanakan tugas perutusan dari Allah. Mari kita tutup dengan doa dan lagu penutup. Sahabat muda Fransiskus, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami semua untuk mendengarkan sabda-Mu. Bantulah kami agar sabda yang kami renungkan bersama ini dapat menyadarkan kami bahwa Engkau memanggil dan mengutus kami untuk meneruskan kabar gembira kepada teman-teman kami. Karena itu, utuslah Roh Kudus-Mu agar mendampingi kami, sehingga kami mampu menjadi utusan yang mewartakan kasih dan kebaikan-Mu dalam cara hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku dengar bisikan suara-Mu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh Engkau sahabatku, jikalau Engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku serta-Mu. Bukanlah Engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilih-Mu. Kini aku serahkan tugas supaya Engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku serta-Mu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah